Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, wa tammim bil khair, ya Fattah wa bika nasta'in, ya Fattah wa bika nasta'in, ya Fattah wa bika nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan kita insyaallah kali ini yang berkaitan dengan apakah Nabi kita adalah seorang yang ummi atau tidak. Apa arti ummi? Ummi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah orang yang tidak bisa membaca dan orang yang tidak bisa menulis. Secara zahir orang yang ummi, orang yang tidak bisa membaca dan menulis, zahirnya hina di mata orang. Tetapi pertanyaan, apakah setiap orang yang ummi hina di pandangan Allah? Jawabannya tidak. Tidak mesti orang yang tidak bisa membaca dan menulis adalah orang yang hina di hadapan Allah. Hina di hadapan orang, tidak hina di hadapan Allah. Itulah tujuan setiap orang beriman. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, pinginnya hanya mulia di hadapan orang, di hadapan Allah dimuliakan atau tidak sampai di sana pemikiran itu. Paham tidak? Maka sekarang kita bahas Nabi kita adalah orang yang ummi atau tidak. Jawabannya adalah Nabi kita itu adalah orang yang ummi. Orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Satu kehinaan? Jelas tidak. Karena di balik umminya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ ada maslahat besar, ada hikmah yang besar yang menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala. Allah mau tunjukkan kudratnya kepada orang-orang yang pintar menulis dan membaca, bahwa untuk menjadi orang yang mahir, orang yang banyak ilmunya, luas pengetahuannya, tinggi derajatnya, tidak mesti harus bisa membaca dan menulis. Seperti itu. Sekarang dalilnya apa itu? Kenapa kita bisa mengatakan Nabi itu adalah ummi, kemudian keberadaan beliau sebagai orang yang ummi tidak hina, malah mulia, terhormat. Terus satu kehormatan dari Allah, satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalilnya itu, dalil mengenai umminya Nabi, ya Nabi sendiri yang ceritakan kejadian Nabi saat didatangi oleh Jibril alaihi salam di Gua Hira itu. Jabal Nur di pekuburan Makkah, di depannya ada satu gunung namanya Jabal Nur. Di atasnya itu ada gua namanya Gua Hira. Disitulah Nabi bertapa atau Nabi menyendiri, mengasingkan diri dari orang-orang untuk berhalwat, bermunajat dengan Tuhannya. Di saat-saat itu, singkat cerita, Nabi didatangi oleh Jibril alaihi salam. Pertanyaan, Jibril datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Gua Hira dalam bentuk yang asli atau tidak? Maka para ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab tafsir lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwa Nabi dijumpai oleh Jibril alaihissalam dalam bentuk asli. Dalam bentuk aslinya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Jibril datang menjumpai Nabi di Gua Hira menggunakan baju putih, jubah putih, sorban putih. Jelas riwayat ini dipertanyakan kebenarannya. Paham tidak? Seperti itu. Karena Nabi dijumpai oleh Jibril alaihissalam, riwayat yang sahih. Dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana ada penjelasan bahwa Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam. Di sana tidak diceritakan kalau pakai baju putih. Berkaitan dengan baju putih yang dipakai oleh Jibril alaihissalam, jubah putih, sorban putih, mengendarai kuda, jenggotnya bersih, itu kaitannya dengan riwayat lain dan kejadian yang lain. Itu waktunya sudah lama. Sudah ada beberapa orang, para sahabat itu, di kalangan Quraisy yang sudah menjadi sahabat Nabi, sudah masuk Islam. Itu kisahnya ada di dalam kitab Mishkat. Kalau saya tidak ingat salah, tidak lupa itu di bab yang berkaitan mengenai keuntungan menuntut ilmu. Jilid pertama itu. Paham tidak? Jadi salah itu kalau orang bilang Nabi didatangi oleh Jibril dengan menggunakan baju putih di Gua Hira. Sekarang pertanyaan, sebagian orang menggunakan logika mereka. Mereka berkata, apa bisa malaikat pakai jubah putih? Dari kapan dijahit? Dari mana dijahit? Siapa yang menjahit? Pertanyaan ini sebenarnya, kalau orang beriman, logika ini harus dibuang. Kalau disandarkan semua kepada logika, maka nanti orang itu tidak sampai ke titik yang terang. Tetapi kalau logika disandarkan kepada kekuasaan Allah, maka apa susahnya bagi Allah? Jibril dirubah jadi manusia, kemudian dipakaikan jubah putih, kemudian dinaikkan di atas kendaraan kuda, dipakaikan sorban. Susah bagi Allah atau tidak? Allah mau langit dijadikan bintang, bintang dijadikan langit. Ada yang bisa menahan Allah? Nabi Adam diciptakan tanpa mama dan dari tanah. Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah dari ibu saja, lewat ibu, tanpa ada bapa. Jadi tidak ada yang susah bagi Allah. Kenapa harus dipertanyakan itu? Jibril bisa pakai baju putih, jubah putih, sorban putih. Paham tidak? Kejadian Jibril berubah menjadi manusia itu bukan dirubah oleh Allah menjadi manusia itu bukan satu kali, banyak menggunakan baju seperti kisah Abu Bakar. Kisah Abu Bakar. Bukan hanya Jibril saja itu alaihi salam, tetapi seluruh malaikat langit memakai baju seperti yang dipakai oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena pengorbanan Abu Bakar sudah mencapai level yang disukai oleh Allah, habis-habisan hartanya untuk agama. Sehingga sebagai tanda kemuliaan dari Allah untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka seluruh malaikat disuruh pakai baju seperti Abu Bakar. Bajunya hanya karung goni, sederhana sekali. Zahirnya kan hina. Maka Allah mau nampakkan kepada setiap manusia itu, hina itu bukan di baju karung goni. Hina itu orang yang tidak beriman. Hina itu orang yang tidak mengamalkan agama. Hina itu adalah orang yang jauh dari Allah. Hina itu adalah orang yang hidupnya hanya sasaran utama dunia saja, lupa akhirat. Itulah orang yang hina sesungguhnya. Abu Bakar pakai karung goni radhiyallahu anhu, baju yang terbuat dari karung goni. Hartanya dihabiskan untuk agama.
zahirnya ini, tapi hakikat tidak dimuliakan sampai hari yang tadi dan sampai hari kiamat, bahkan menjadi orang nomor satu. Kita kembali lagi. Maka Nabi menceritakan kisahnya itu sendiri saat didatangi Jibril alaihissalam di Gua Hira. Di Gua Hira. Terus kata Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Bacalah. Baca perlu ada kertas? Baca harus perlu ada tulisan? Tidak perlu. Maka tidak usah juga disanggah Jibril bawa kertas atau tidak, mau bawa atau tidak, yang jelas tidak bawa. Tidak ada riwayat menjelaskan kalau Jibril alaihissalam datang dari langit turun ke bumi membawa kertas supaya suruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca apa yang dalam kertas. Tidak ada seperti itu. Jadi barang-barang begini tidak usah dipermasalahkan. Dalam riwayat tidak ada. Jadi Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra," baca. Nabi merasa bahwa saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa menulis. Maka Nabi menjawab, "Ma ana biqari," saya bukanlah orang yang bisa membaca. Paham tidak? Telah dijawab seperti itu, Jibril memeluk Nabi, menggenggam, dan genggaman itu, pelukannya dikasih keras sehingga sesak dadanya Nabi itu. Baru dilepas. Kali kedua disuruh baca lagi, Nabi jawab dengan jawaban yang sama, "Saya tidak bisa membaca." Dipeluk lagi seperti yang tadi, dilepas lagi sampai kali ketiga. Baru kali ketiga Jibril alaihissalam meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca, barulah Nabi bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima. Paham tidak? Setelah kejadian ini rampung, pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya, menjumpai istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Nabi datang sambil menggigil karena kejadian itu seumur hidup. Seumur-umur baru pernah terjadi. Jumpa orang yang tidak dikenal, kemudian dikasih tanggung jawab yang besar sebagai Nabi dan Rasul. Mau mengajak setiap orang kepada Allah, untuk mengajak setiap orang kepada agama Islam. Tanggung jawab bukan tanggung jawab kecil yang dihadapi, bukanlah orang yang baik-baik semua. Tetapi tampangnya itu sangar-sangar. Tentu resiko akan dihina, akan dicaci, bisa jadi nyawa jadi taruhan. Maka Nabi pulang dengan menggigil, kedinginan. Sampai di rumah, Nabi sampaikan kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, "Zammiluni, selimutilah saya." Terus diselimuti oleh istrinya radhiyallahu anha. Setelah beliau terjaga dari istirahatnya dan rasa cemasnya tadi, takutnya tadi sudah hilang, maka beliau bertanya kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, "Apa yang terjadi dengan saya? Saya takut saya akan binasa." Maka Khadijah radhiyallahu anha menjawab, "Wallahi tidak. Allah tidak akan binasakan kamu. Kamu orang yang suka silaturahmi, suka menjamu tamu, suka membantu orang yang lemah dan seterusnya." Paham tidak? Setelah kisah singkat, kejadian ini diceritakan kepada sepupunya Khadijah radhiyallahu anha, Naufal bin Waraqah. Naufal bin, seperti mana Nabi menceritakan kejadiannya di Gua Hira bersama Jibril alaihissalam kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, sama seperti itu diceritakan di hadapan Naufal bin Waraqah. Maka Naufal mengatakan, "Wa huwa khulasa." Kalau saya dihidupkan oleh Allah, ini panjang umur, maka saya saat kaummu mengeluarkan kamu dari Makkah, maka saya akan menolong kamu. Nabi heran. Nabi itu kan orang
baik disayang di lingkungannya. Di Makkah itu orang yang paling terhormat, orang yang paling disegani, dicintai, dan dianggap jujur, amanah. Tidak ada orang yang paling jujur, tidak ada yang paling amanah melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi heran, apakah saya mau dikeluarkan sama kaum saya? Maka Naufal bin Waraqah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah satu nabi atau satu rasul yang Allah turunkan wahyu ke atas mereka melalui Jibril alaihissalam kecuali kaumnya kaumnya mengeluarkan dia dari kampung halaman. Itu khulasa. Jadi maksudnya inilah dalil Nabi sendiri yang mengatakan bahwa saya tidak bisa membaca. Yang kedua, saat Sulh Hudaybiyah. Semua kenal Sulh Hudaybiyah itu. Terjadinya di tahun 7 atau 8 Hijriah. Maka Nabi bermimpi mau berangkat umrah. Nabi musyawarah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berangkat. Setelah musyawarah akhirnya keputusan ya kami berangkat. Berangkat untuk umrah. Padahal yang dikehendaki Allah sebenarnya bukan tahun itu, tahun depan. Berangkat sampai di sana dicegah sama orang kafir Quraisy di Hudaybiyah. Disitulah terjadi pencegahan sehingga untuk menghindari peperangan Nabi ikuti keinginan orang-orang kafir Quraisy, maslahat. Di situ perjanjian dalam Sulh Hudaybiyah itu ditulis oleh sahabat, isi perjanjian itu Muhammadur Rasulullah. Apa? Suhail yang saat itu belum masuk Islam, perwakilan dari orang kafir Quraisy, melihat isi perjanjian, ditulis di atasnya Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Kata Suhail, kalau seandainya kami mengakui Muhammad ini adalah utusan Allah, berarti tidak ada masalah kami dengan kamu. Justru inilah yang menjadi masalah, ini dihapus. Jangan tulis Muhammadur Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah. Tulis apa? Akhirnya Nabi kerumping maslahat besar ini untuk kemaslahatan umat. Saat itu juga belum. Nabi tidak mengarahkan pasukan sahabat untuk memerangi mereka. Pilih sabar, pilih sabar. Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya wahai Ali, hapus itu. Hapus itu. Rasulullah dihapus, diganti Muhammad bin Abdil. Ali tidak mau, bukan Ali pembangkang, tidak. Tetapi tidak sanggup. Rasulullah dihapus, itu kan zahir satu pelecehan sahabat itu tidak sanggup melihat gurunya, nabinya, rasulnya itu dilecehkan, tidak mau menghapus saya. Bukan tidak maunya pembangkang, tidak. Akhirnya Rasulullah SAW minta sama Ali pena mana, terus di mana itu Rasulullah. Jadi Nabi tidak hapus sendiri, ditanya dulu. Padahal tulisan ada di sini. Seandainya Nabi bisa membaca, maka tentu tidak perlu tanya langsung cuk dihapus. Tapi Nabi bertanya itu sama Ali radhiyallahu, mana itu Rasulullah? Mana? Dikasih lihat, hapus, kemudian disuruh tulis Muhammad bin Abdillah. Ini kisah ini masyhur, tidak bisa orang membantah. Maka Nabi itu adalah orang yang ummi. Bukan satu pelecehan, satu mukjizat. Yang ketiga adalah dalil akli yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa Allah dengan iradanya menjadikan Nabi kita sebagai Nabi yang ummi, tidak bisa membaca menulis? Karena orang Arab itu mahir dalam sastra dan syair. Tulisan syair-syair yang mereka buat itu, mereka saling lomba satu sama yang lain, itu isinya luar biasa. Allah mau turunkan Al-Quran sebagai wahyu yang isinya itu tidak ada yang bisa menandingi. Maka untuk menghindari suudzon, prasangka buruk, tuduhan yang tidak betul kepada Nabi SAW,
maka Allah sengaja dengan iradahnya itu jadikan Nabi Muhammad SAW orang yang tidak bisa membaca menulis. Maka saat wahyu diturunkan oleh Allah, kalau ada yang bilang, itu buatannya sendiri. Bagaimana Nabi Muhammad bisa buat sementara baca tidak bisa, menulis juga tidak bisa? Kalau nyontek dari orang lain, bagaimana bisa nyontek sementara baca tulis tidak bisa? Maka wahyu yang di orang-orang yang ahli sastra dan syair itu, mereka mengakui peluang untuk menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang mengada-ngada itu tidak ada, karena Nabi ummi. Paham tidak? Nabi tidak bisa membaca menulis. Atas dasar itulah tanpa ragu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ummi, dan ini adalah merupakan satu mukjizat. Orang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi keilmuannya, pengetahuannya semua kalah. Kalau orang bisa membaca menulis terus pintar itu bagus, hebat. Tetapi lebih hebat lagi adalah orang yang tidak bisa membaca menulis, tetapi orang baca menulis di hadapannya semua tunduk, kalah. Itu yang lebih hebat. Paham tidak? Jadi bukan berarti satu penghinaan. Jangan sampai kita terkecoh. Jadi kita mengatakan Nabi kita ummi itu bukan kita justru itu kenyataannya begitu, dan itu satu kehormatan, satu kemuliaan. Orang tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi dia menghafal. Bisa menghafal. Kamu takjub tidak? Ada satu orang di kampungku tidak bisa baca Al-Quran. Sodorkan Al-Quran tidak bisa. Tapi 30 juz hafalannya mantap. Itu orang heran toh. Karena herannya tidak bisa baca tapi bisa hafal Al-Quran. Kira-kira itu supaya kita paham, ya Nabi kita juga begitu. Beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi isi Al-Quran bersama makna-maknanya diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham tidak? Kaitan dengan ini juga banyak ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah itu kan ada 6.000 lebih ayat. Kemudian 114 surat diturunkan satu kaligus. Tidak, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus, nanti dari langit ke dunia ke Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur sesuai hajat. Begitu diturunkan itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak pakai kertas. Jibril membaca dan Nabi mengikuti. Makanya dalam Al-Quran itu dengan jelas itu la tuharrik, Allah sampaikan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lisanmu supaya kamu cepat-cepat membaca Al-Quran mendahului Jibril alaihi salam. Jibril membaca, Nabi mengikuti. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Tanggung jawab kami mengumpulkan Al-Quran dalam hati kamu dan kamu nanti baca. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami, yakni Jibril alaihi salatu wasalam membaca Al-Quran, maka kamu ikuti dari belakang. Ayat-ayat ini di bawahnya tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa Jibril turun membawa kertas, tidak ada. Kemudian lanjutan tanggung jawab kami setelah kami kasih hafal, membuat kamu itu mengingat Al-Quran, menyimpannya, nanti isi Al-Quran, summa inna alaina bayana, nanti isi Al-Quran, tanggung jawab kami untuk menjelaskan.
menyampaikannya, dan seterusnya. Jadi jangan ada yang ragu kalau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ummi. Satu kemuliaan itu, satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Astaghfiruka. Subhan rabbika.